bahwa perpuluhan itu bukan agama. Nanti kita akan terus memperhatikan. Jadi itu adalah pengalaman Abraham sesudah mengalami kemenangan. Jadi kalau kita berkata ya perpuluhan orang yang belum mengalami kemenangan dalam hidupnya selalu khawatir, nggak bisa ini. Itu bukan milik dia. Dan dia bukan untuk itu. Tapi kalau sudah menang, dia nanti merasa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup. Tuhan tolong. Itu permulaannya. Dari orang beriman ini. Kalau belum beriman nggak bisa. Nanti kalau saya kasih ini habis. Nggak bisa bayar ini nggak bisa. Nah itu dia takut dia. Disuruh kasih perpuluhan, apa itu gereja? Bisa begitu. Makanya saya takut juga khotbah ini. Tapi sekarang saya enggak. Karena sudah ada kesaksian dari ibu juga menopang saya juga, menguatkan saya untuk menyampaikan ini. Jadi setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, itu kemenangan melawan orang-orang, atau kalau untuk kita sekarang melawan kepada kemajuan rohani. Jadi kita harus melawan apapun yang menghalangi kemajuan rohani kita. Sepertinya dalam hidup ini saya punya keyakinan kita semua akan mengalami kemajuan ke depan. Dan berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani. Saya bisa merasakan itu kalau kita lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dunia boleh resesi, tidak apa-apa. Kita bukan tergantung dengan dunia. Kita tidak tergantung dengan alam. Kita tidak tergantung dengan bumi. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tadi pagi saya sampai lama dengerin tentara-tentara nasional Indonesia, dia menyanyi, apa itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupku, apa tadi? Jadi kita bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuliangkan dan dipulih. Ku yakin saat kau berfirman, ku pegang saat kau bertindak hidupku. Di sini ditekan. Hanya ditentukan oleh perkataan. Kulihat karena kau menjaga, kulihat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa. Amin. Cukuplah sampai di situ. Saya biasanya kalau pagi saya sudah bersekutu dengan Tuhan. Saya selalu, karena Bapak Louis bikin jam 6 tayang apa? YouTube. Jadi sebelum jam 6 saya harus periksa itu. Tadi pagi baru mau periksa itu, langsung nyanyian ini. Dan kulihat yang nyanyi tentara nasional. Sampai saya biarkan lama-lama. Saya senang mendengarkan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Hidup kita bukan ditentukan oleh sawah, oleh apapun itu. Itu semua senang kita. Tapi nanti sumber dunia habis, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Seperti di Taman Eden itu, mana ada si itu Adam dan Hawa nanam apel? Enggak ada. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Semua ada. Nah, jadi kita juga kalau benar-benar dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, itu boleh terjadi.
Jadi saya punya satu penyerahan untuk lebih sungguh-sungguh, sehingga saya yakin kita semua ke depan pasti semakin mengalami berkat Tuhan. Saya yakin itu. Dengan ibadah kita saat ini, saya senang sekali karena seperti kesaksian Bu Sandi, medsos itu banyak ribut tentang perpuluhan. Saya ingin mau menyampaikan itu tapi mundur maju. Tapi kalau tadi Ibu Sandi sudah bersaksi, sekarang saya akan bertema dengan perpuluhan. Nah, kenapa saya agak susah untuk menyampaikan itu? Karena itu bukan orang yang baru diajar, dalam arti itu adalah pengalaman orang yang diberkati Tuhan. Itu adalah pengalaman orang yang dekat kepada Tuhan. Jadi kalau belum dekat kepada Tuhan, susah itu perpuluhan. Yang kita ajarkan adalah harus mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Tapi mereka yang melakukan itu sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Amen. Ini. Jadi yang tidak berani itu adalah penakut. Kalau Joshua bilang cemen, nggak berani, penakut. Nah, mari kita lihat dari firman Tuhan. Jadi ini khotbah ini bukan untuk kita saja. Ini untuk dunia ini yang ribut dengan perpuluhan di medsos. Pendeta manapun, oke. Karena saya tidak bicara dari diriku, tapi saya mau berbicara dari firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-14. Mulai ayat 17, pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Nah, kita bergantian semua ya. Saya baca 17, saudara 18. Nanti kita yang terakhir ayat 24 sama-sama. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Saudara, Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang maha menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham pada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya bersama kita. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh hamba-hamba ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudaraku, perpuluhan itu bukan agama Yahudi. Belum ada agama Yahudi, sudah ada perpuluhan. Amen. Karena nanti orang Israel itu baru cucunya Abraham. Jadi Abraham sudah memberikan perpuluhan. Jadi perpuluhan itu bukan agama. Pada waktu Abraham, dia belum ada agama. Nah, kalau dia orang benar, itu oke. Dan orang lain, ya
berkata kalau orang benar, orang saleh, ya, yang berbuat melakukan kehendak Tuhan, itu disebut Islam. Itu bahasa, bukan agama. Kalau agama beda lagi. Yang namanya agama itu pembawa pemula itu lahirnya tahun 570 sesudah Masehi, jauh sekali dengan Abraham. Nah, itu. Jadi bahwa perpuluhan itu bukan agama. Nanti kita akan terus memperhatikan. Jadi itu adalah pengalaman Abraham sesudah mengalami kemenangan. Jadi kalau kita berkata, ya, perpuluhan orang yang belum mengalami kemenangan dalam hidupnya selalu khawatir, nggak bisa ini. Itu bukan milik dia. Dan dia bukan untuk itu. Tapi kalau sudah menang, dia nanti merasa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sanggup. Tuhan tolong. Itu permulaannya. Jadi orang beriman ini, kalau belum beriman nggak bisa. Nanti kalau saya kasih ini habis, nggak bisa bayar ini, nggak bisa. Nah itu dia takut dia. Disuruh kasih berpuluhan, apa itu gereja? Bisa begitu. Makanya saya takut juga kok ini. Tapi sekarang saya enggak. Karena sudah ada kesaksian dari ibu juga menopang saya juga, menguatkan saya untuk menyampaikan ini. Jadi setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, itu kemenangan melawan orang-orang, atau kalau untuk kita sekarang melawan kepada kemajuan rohani. Jadi kita harus melawan apapun yang menghalangi kemajuan rohani kita. Berperang melawan. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan semua harus yang menjadi pemenang dan harus berjuang, harus berani, saudaraku, menjadi laskar-laskar Kristus. Kita sudah baca itu dalam Wahyu pasal berapa? 17 ayat 14. Oke, ada bantu tolonglah. 17 ayat 14 yang bertuan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, saudara-saudaraku, kita juga semua harus menjadi pemenang. Amen. Seperti Abraham, kita harus menang semua yang menghalangi kemajuan rohani. Ini saudara-saudaraku. Jadi Abraham permulaan dari pemberi perpuluhan itu, pertamanya Alkitab langsung katakan, karena dia adalah pemenang. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, kita mau baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Jadi adalah orang yang sampai mukanya itu harus kelihatan orang-orang yang tegar, orang-orang pemenang. Kalau orang-orang penakut udah kelihatan itu, dan orang-orang penakut nggak berani tampil ke depan. Kalau tampil ke depan dipaksakan, mukanya enggak bersinar, saudaraku. Cemberut. Biasanya orang penakut itu tempatnya di sudut-sudut. Iya, saudara itu. Tapi kalau orang pemenang itu harus bisa kayak di IKN, duduk paling depan kan. Aku diundang ke IKN, dapat kursi duduk paling depan. Enak, saudaraku. Haleluya. Itu orang hormat, terhormat, orang terpandang, ya.
mukanya berbinar-binar, kelihatannya sudah segar sekali. Benar apa salah? Ya, dalam di sudut-sudut itu penakut-penakut itu. Di sudut-sudut belakang. Ya sudah, saudaraku, tapi sudut-sudut belakang ini pemenang juga semua ini. Haleluya. Biarpun di belakang, tapi hatinya harus ke depannya. Jadi berkenan semua. Haleluya. Iya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Inilah pengharapan saya, nanti semua kita dilengkapi. Raja-raja dunia ini datang, saudaraku. Dan itu menunjukkan dari suasana dari bumi ini. Tapi nanti satu lagi dari surga. Itu ayat 18 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Raja Salem, Raja Damai, itu menunjuk Tuhan juga. Dan satu lagi raja-raja dunia. Haleluya. Luar biasa, kita nanti diberkati Tuhan. Ini iman saya. Saudara punya iman? Benar nih? Ini 18 Agustus 2024. Ingat ini. Harus mulai dari sini kita semakin diberkati Tuhan. Yakin? Haleluya. Tuhan memberkati. Lalu siapa ini? Ia ini siapa? Melkisedek memberkati Abraham. Jadi orang yang pemenang, orang yang terberkati, itulah yang memberi perpuluhan. Kalau merasa masih ini, sekarang imani. Saya percaya Tuhan memberkati. Saya tidak khawatir lagi. Nggak susah bagi dia memberikan itu, karena benar-benar nanti Tuhan akan lebih memberkati. Abraham, dia benar-benar memiliki iman, keyakinan. Istilahnya kayak di apa itu, cerita-cerita apa itu, saya juga senang kalau melihat. Kayaknya ada pendidikan. Jatuh dompetnya, atau pura-pura Pak, benar saya tidak tahu. Terus ada orang langsung lihat, diambil, langsung, nih dompet Tuhan ini, jatuh ini. Baru yang merasa tertolong itu senang sekali kan, langsung diambil duitnya. Dia lihat semua di situ, diambil, nih ini buat kamu. Jadi yang menemukan itu bilang apa? Enggak usah, aku tulus. Pernah lihat itu? Aku senang. Kenapa saya senang? Karena itu suatu hal yang baik. Walaupun itu cerita-cerita biasa. Daripada kita lihat cerita-cerita yang lain, kalau yang begitu kan pendidikan itu. Dalam rohani juga bagus itu. Saya lihat itu. Jadi ini Abraham, biarpun dia menolong, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun. Kuat. Yakin Tuhan melengkapi, mencukupkan semuanya. Kalau belum ada keyakinan itu, kalau kita kewajiban dalam hari apa namanya perkumpulan, jadi ada iuran bulanan cuma 10.000. Tapi 10.000 juga susah juga. Tapi kalau kita orang yang diberkati Tuhan, nggak susah, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi perpuluhan ini juga nggak susah. Kalau mereka adalah pemenang, mereka adalah juga orang yang diberkati Tuhan, punya keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jehovah Jireh, Allah mengadakan.
Bagaimana kita nanti mengimani kerajaan 1000 tahun nggak kerja, nggak apa-apa, semua lengkap? Kalau sekarang saja hanya untuk makan aja selalu takut, selalu kebutuhan jasmani ini takut. Semoga kita ada menjadi pemenang. Amin. Perpuluhan itu bukan agama. Abraham belum memiliki agama saat itu. Baru dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena pada saat itu Isa juga belum lahir, ya kan? Belum. Apalagi temannya nggak ada. Orang yang dipanggil kan Abraham, istrinya Lot sudah tinggal di mana? Di gunung. Dia sudah sempat naik, tapi jadi tiang garam istrinya, jadi dia nggak tahu lagi kemana hilang dia. Nah, jadi yang nembus perjalanan hanya Abraham dan istrinya. Itu saudara-saudaraku. Saat itu permulaan perpuluhan. Jadi ingat itu. Bukan agama Yahudi, bukan mana-mana, bukan. Kristen juga bukan. Jadi itu adalah orang pemenang, orang yang percaya, orang yang yakin, dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau yang itu berkati Tuhan, nggak susah itu. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang ribut di medsos, oke, biarin, tapi biar dari sini ada berkat Tuhan. Itu dibenarkan semuanya nanti. Doakan ini di YouTube, ya, like, apalagi, subscribe, apalagi, share, bagi-bagikan. Baru ada berapa orang yang mau, saya lihat cuma itu aja, cuma panjang-panjang. YouTube channel TV haleluya, Tuhan memberkati ya. Iya, itu kan kita sudah kerjasama. Ini nanti kalau dibenarkan semua mengenai yang selalu ramai di medsos itu, ya Bu Sandi ya, ini nanti dibenarkan semua kan? Haleluya. Nah ini sudah, jadi bagi-bagikan langsung. Apalagi anak cucu semua mantu. Haleluya. Nah ini sudah ya. Baru sesudah itu kita lihat bahwa Melkisedek memberikan apa kita lihat di sini, membawa roti dan anggur. Jadi kalau untuk sekarang, apa ini roti dan anggur? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman Tuhan. Jadi persamaan roti itu ada firman. Anggur itu menunjukkan penebusan, kemanisan dari keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi kalau sudah ada itu di dalam pemberitaan, kita sudah seperti Abraham yang didatangi oleh Melkisedek. Itu saudara-saudaraku. Lalu ia memberkati Abraham. Nah, makanya saya yakin mulai sekarang kita pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah semua jemaat Maranatha. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman ini, baik YouTube, baik semuanya nanti. Diberkatilah di seluruh bumi ini. Nah, tinggal 20 bersama kita baca 1, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Haleluya. Gak susah bagi Abraham, karena dia mengalami kuasa Tuhan, menang, mengalami pekerjaan Tuhan. Dia sudah mengalami iman, apapun Tuhan pasti mengadakan. Tuhan pasti menolong. Justru kita melakukan firman, masalah selesai. Kebutuhan dicukupkan.
Semakin takut, semakin kekurangan. Pernah mengalami apa enggak? Tapi semakin berani bertindak, pasti diberkati Tuhan. Dalam pengalaman kami, ya sama semua dengan firman. Waktu sekolah mau, ya ini Bapak Sukiya ini baru mau kuliah, kami ke Batam ini, kita kumpul-kumpul duit. Tapi seperti yang bukan duit kita, taruh. Jadi kalau kita penginjilan, selalu berdoa, Tuhan berikan segala kebutuhan ongkos. Maksudnya kalau kita pergi nggak memikirkan apa-apa, semuanya pikirkan pelayanan itu. Dan seperti Abraham ini, supaya tidak harus minta pertolongan orang. Bila perlu kita boleh berkata, sudah, nggak usah, harus begitu. Seperti Abraham, dia tadi, kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh hamba-hamba ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Manase, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Tapi kalau Abraham, tidak usah. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan mencukupkan. Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan segala supaya kita juga nanti mengimani kerajaan 1000 tahun. Apa itu di sana? Pemeliharaan sepenuh tanpa kekuatan, tanpa usaha. Karena di situ kalau kita nanam padi di dunia ini nanti untuk kerajaan 1000 tahun nggak laku. Ada pemeliharaan Tuhan khusus di sana. Dan orang di situ udah rohani semua, saudaraku. Nggak kayak di dunia lagi. Jadi kita bisa mengimani. Dan untuk pembuktian itu nggak susah, perpuluhan. Haleluya. Tapi kalau belum yakin pemeliharaan Tuhan, boro-boro 10. Kolekti aja 20.000 ditukar dulu. Ditukar 4. Jadi berapa itu? 5.000. Satu untuk parkir. Ya kalau dibayar, kalau enggak juga celong. Tapi enggak ada jemaah Maranatha. Haleluya. Semua sampang-sampang harus lihat. Ini jemaah Maranatha ini pasti dah mampir sini enggak bakal dirono. Gitu. Haleluya, saudaraku. Indah semuanya. Jadi semua sampai bisa merasakan, melihat muka kita senyum dan bermuka gembira. Haleluya. Saya sekarang ini saudaraku, orang-orang selalu lihat, oh tambah muda. Nah temannya ibu ini, guru ke sana itu, sampai dia bilang, aku meluk-meluk mama nih. Nah, kenapa? Biar mudanya itu ketularan. Dia lebih muda dari saya, tapi dia bilang aku lebih muda. Haleluya lah, itu karena Tuhanku, saya pikir. Ada di medsos itu juga, ada temanku satu marga juga. Ini bapak ini berkat Tuhan luar biasa, kelihatannya sehat. Ya hanya Tuhan yang maha baik, saudaraku. Ini saudaraku. Jadi harus orang bisa lihat sampai di muka-muka kita. Haleluya. Ya, memang kita ini kalau orang lihat, saudaraku, orang bingung, berapa gajinya, makan apa, jamunya apa. Kalau Jokowi jamunya apa? Ya nih jamu umpon-umpon itu, tahu umpon-umpon. Suka itu. Nah, dia kuat, biarpun krempeng kata orang, tapi di sini. Nah, ini sudah itu. Jadi orang pikir kita itu, tapi yang terutama bukan itu. Jamunya kita adalah mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan, mengimani kuasa Tuhan, menjadi pemenang, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, bersukacita. Karena apa? Uang, harta, bersukacita di dalam Tuhan. Mana tertulis? Di tempat gampang, coba baca dah.
Iya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Jadi sukacita kita itu ada di dalam firman. Di dalam anggur, artinya dalam firman Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sukacita kita. Orang biarpun kaya sekali, belum tentu bersukacita. Tapi kita apapun adanya, sanggup bersukacita. Karena sukacita kita bukan uang, bukan apa saja. Tapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi suami istri harus bisa begitu. Kalau udah habis duit kita, udah bersukacita lah. Di mana? Di duit, bukan. Mau habis mau duit, ya udahlah. Bersukacita di dalam Tuhan. Nanti Tuhan mengadakan. Jehovah Jireh. Ini pengalaman perpuluhan yang pertama oleh Abraham. Tidak susah, dan itu tidak disuruh, tidak diminta. Karena kalau disuruh diminta sudah beda, saudaraku. Jadi di sini lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Hanya dari gaji. Kalau jualan nggak usah. Ada yang tertulis begitu. Tapi yang tertulis adalah dari semuanya. Haleluya. Ini firman Tuhan ya. Bukan Pak Manik yang ngomong. Kalau Pak Manik yang ngomong, jangan dulu, pikir-pikir dulu. Tapi kalau itu juga sesuai firman, yang kita lihat adalah karena ada dalam firman Tuhan. Nah, setiap orang yang melakukan firman diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai namanya tertulis dalam buku kehidupan Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang pertama. Kedua, kalau akan berserah kepada Tuhan dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Rupanya ini agak apa sedikit, agak mundur sedikit. Nah, jadi saudara-saudaraku, tadi saya yakin itu adalah yang terbaik. Jadi ini agak mundur sedikit. Yakub waktu dia pergi ke rumah pamannya siapa? Pak Laban. Lalu ada Pak Laban di sini. Enggak. Ini kalau aku bercanda, kalau si Laban yang ini rambutnya banyak ini yang biar kita birin. Kalau si Laban kita kurang. Ini saya bercanda ya. Bercanda. Kok bisa bercanda dia kok, Pak? Loh, kita kan nggak boleh tegang-tegang. Kejadian 28. Ini perjalanan Yakub. Ya, ini saudara-saudaraku ya, nanti di rumah bacalah semuanya mulai dari perikop mimpi Yakub di Betel. Sekarang 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini memberikan kepadaku roti sama dengan tadi kan, untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ya, ini. Jadi ini pakaian itu adalah pertolongan kehidupan yang baik. Karena ini pakaian bukan pakaian dunia, tapi pakaian yang dari Tuhan. Jadi kita harus rindu
untuk bertindak di dalam Tuhan. Karena pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian dari Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan memberkati rohani. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dari segala sesuatu, sama enggak tadi seperti Abraham, berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ini saudaraku. Jadi yakin Tuhan memberkati. Banyak orang sudah diberkati Tuhan, mana diberkati kemana-kemana. Kadang orang baru nyata sekali diberkati Tuhan. Dulu ada teman kita, saya bukan ngatai dia, bukan. Ini namanya kesaksian, ini juga kesaksian dia. Jadi waktu kami pergi ke situ, nggak tahu ikut enggak opung ini. Pokoknya berdoa lah ke situ. Oh, tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi jalan. Di kamarnya itu kecil begini, sini ke sini aja dia udah susah. Tapi begitu kan berdoa di situ, wah langsung begini tangannya. Puji Tuhan, besok saya ke gereja. Bener, datang dia dari sana, percetakan negara jauh. Dia ke Hankam dulu, naik lagi dia dari Gang Sumur itu, naik tangga-tangga, bisa. Itu. Jadi kita baptis dia, kita bungkus kakinya karena itu masih sakit. Maiski dia, orang kaya begitulah Maiski, dia jatuh, kakinya itu nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter, udah kemana-mana, Singapura kemana, nggak sembuh. Tapi ya ditolong Tuhan. Tapi udah begitu sembuh, mana itu si Anu? Nggak tahu lagi. Ya langsung sakit, baru minta ampun, Tuhan ampuni, datang lagi dia. Jadi kadang kalau orang ini biarpun diberkati Tuhan seperti pepatah orang, apa kacang-kacang lupa kacang. Kita jangan lupa saudara-saudaraku, ingat kasihnya, ingat apa lagi, pokoknya jangan lupakan kasih Tuhan ya. Haleluya. Apa yang kita lakukan, setia ibadah, setia berani melakukan firman, pasti Tuhan selalu memberkati. Karena kesetiaan kita dalam tadi Wahyu pasal 17 ayat 14 itu, yang berjuang ya terpanggil dulu, terpilih, berjuang, dan yang setia. Setialah, haleluya. Mulai dari perkara yang kecil, belajar setia. Amin, saudaraku. Iya, amin. Jadi pada saat itu Abraham belum ada agama saat itu. Jadi Ishak juga belum ada agama. Jadi jangan bilang perpuluhan itu ajaran agama, tidak. Itu pengalaman orang yang dekat dengan Tuhan, pengalaman orang yang beriman, pengalaman orang yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita orang yang beriman? Amin. Apakah kita orang yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Ya, ini adalah bagian dari orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sesudah bangsa Israel menjadi suku, karena nanti dari ini cucunya si Abraham ini siapa nih? Yakub. Dari Yakub inilah nanti menjadi bangsa Israel. 12 ya anaknya. Guru sekolah minggu tahu. Karena apa? Ada nyanyinya. Jadi menyanyi aja udah tahu. Nggak bisa dihafal, cuma nyanyi aja. Apa itu nyanyinya? Pokoknya gitulah. Nanti ajari kami ini. Ikut sekolah minggu. Biarin. Nah, nanti itulah berkembang 70 orang pergi ke
Mesir. Berkembanglah di sana sampai begitu banyak, sampai Raja Firaun takut. Nanti takutnya kita malah dijajah sama bangsa Israel ini. Marilah kita bikin dia sengsara. Apa itu sengsara? Kita beratkan pekerjaannya biar dia pada mati. Tapi bangsa Israel makin ditindas, makin berkembang. Haleluya. Jangan takut saudaraku. Ya, di dalam Tuhan biar banyak ujian cobaan. Itu di pasal 1 pasal 2 itu keluar. Ya, makin ditindas, makin berkembang. Yakin saudaraku? Karena Tuhan kita beda. Ini saudaraku. Jadi kalau kita ada persoalan, makin dekat kepada Tuhan. Makin perhatikan Tuhan di mana kelemahanku, Tuhan di mana kekuranganku. Jangan sudah jatuh malah tertidur. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi apabila kita ada persoalan, saudaraku, jangan khawatir. Haleluya. Makin dekat, makin sungguh. Kita lihat di mana kelemahan, di mana kekurangan kita. Apakah kita khawatir? Kalau khawatir belajar sama burung. Kalau malas belajar sama kenapa belajar sama burung? Tuhan Yesus bilang, dia tidur burung. Apa katanya? Tidak menabur, tidak menanam, tidak menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Karena yang keberkatan adalah yang punya iman, yang tidak khawatir. Kalau udah khawatir, nggak bisa saudaraku. Bagaimana kami dulu sampai ke Jakarta ini? Nggak ada kekhawatiran apapun. Mau tinggal di mana, mau makan apa, mau pelayanan di mana, nggak khawatir. Nah, Ibu Gembala bilang, Pak Manik ini, Bapak, dia bilang, bukan Pak Manik, dia nggak bilang Pak Manik. Jangan ku jelek-jelekilah istriku. Bapak, 5 kali udah 5 tahun, tiap tahun pergi seminar. Aku belum pernah selama udah di sini. Padahal aku orang Jawa kan. Ya udah, kalau kamu mau ikut kita nggak pulang lagi. Begitu langsung. Nggak mikir mau pelayanan kemana, mau pergi kemana. Udah kayak Abraham kami ini. Keluar dari situ, ya udah keluar kita. Bawa anak keempat. Sampai di Jakarta. Ya buktinya kita sampai saat ini ada bersama-sama. Pelihara, luar biasa Tuhan. Nah, itu saudaraku. Jadi, apapun yang terjadi jangan khawatir. Malah, kalau ada ujian dan cobaan, itu ada artinya. Untuk apa itu? Adalah pemurnian. Di dalam Yesaya pasal yang berapa itu? 40 berapa? Aku memurnikan engkau 48 ya. Ya, kita baca sebentar. Iya, 48. 48 ayat yang ke-10. Siapa yang baca boleh tolong. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi kalau ada ujian, cobaan, tantangan, jangan khawatir. Ya, saya sudah lihat saudaraku, bukan cuma di kita ini, di mana-mana kan yang saya udah jumpai saudara-saudara kita. Kadang saya chatting lagi, kalau aku ingat kamu dulu di sana ya. Baru dia bilang, iya Tuhan itu baik, dia bilang. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kita ini, ya ada yang langsung mengaku begini. Dia bilang, ya Tuhan itu memurnikan kita ya. Tapi itu pengalaman supaya kita lebih murni, supaya kita lebih diberkati Tuhan. Ya sekarang kamu sudah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu sakit saudaraku. Tapi memang pemurnian harus begitu. Haleluya. Pemurnian dan juga pembentukan.
Makanya kita ini harus ada bibit-bibit. Temukan di dalam dirimu apa? Tidak gampang putus asa. Tidak gampang takut. Sama dengan kalau kita memilih besi untuk ditempa. Harus bisa dibakar, tidak hancur lebur. Haleluya. Harus bisa dipukul. Sudah harus dibakar, dikasih lagi landasan yang sangat kuat sehingga bisa bang gitu, saudara, ya, gitu. Itu namanya pembentukan. Jadi satu, pemurnian dan pembentukan. Semua karat-karatnya sudah habis dan yang kuatnya itu bisa dibentuk. Ini orang-orang pemenang. Haleluya. Orang-orang tentara Tuhan. Haleluya. Gideon bilang, siapa yang takut? Kemana dia? Apalagi nanti siapa yang minum seperti anjing? Itu pemalas itu. Jadi harus berani, benar sesuai dengan tata cara kerohanian yang benar. Haleluya, saudaraku. Itu. Jadi sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi pemurnian dan pembentukan. Karena kita ini terbuat mulai dari tanah. Haleluya. Harus terus dibentuk dan dimurnikan. Makanya setelah lahir baru, hari-hari harus dibaharui. 2 Korintus 4 ayat ke 2 Korintus 4 ayat 16. Tapi kita nggak usah baca, udah mau habis waktu. Nah, ini saudaraku. Ini saya mau lari aja ini cepat ini, biar ada titik temunya langsung. Jadi ini tadi ya adalah Yakub. Dan kalau mereka sudah keluar dari Mesir, baru nanti mulai teratur tentang tata cara agama dengan intinya hukum Taurat. Nah, pada saat itu dipertegas lagi tentang perpuluhan, karena sudah ada agama maka diatur. Yang menerima adalah orang Lewi. Nah, itu di dalam keagamaan. Tapi pada dasarnya tadi bukan keagamaan, adalah kita sudah dengarkan tadi. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Aku bagianmu dan milik pusaka kamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau nggak mau memberi itu berarti dia bikin mati orang pelayan-pelayan, orang Lewi. Itu saudaraku. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dan dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi untuk sekarang ini masih ada Tuhan tetapkan yang bekerja seperti itu di dalam Efesus pasal yang keempat mulai 9. Yesus berkata, atau di dalam firman Tuhan, dia yang telah turun, dia yang sudah naik, dia yang sudah mati dan bangkit lagi, dia yang memilih rasul, nabi, penginjil, gembala-gembala, pengajar, guru.
Ini saudaraku, ini untuk akhir zaman. Jadi bukan harus Lewi. Lewi itu di dalam agama Yahudi untuk mengatur itu. Di dalam agama itu. Kristen bukan agama Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi belum secara global menerima Yesus. Bukan. Jadi di dalam kekristenan, ya itulah. Kita nggak usah baca lagi itu Efesus pasal yang keempat, tapi yang kita baca Matius pasal 23 ayat 23 deh. Ayat 23. Ayat 23. Ayat yang ke-23 demikian firman. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Haleluya. Jadi kalau ditanya sekarang ini, orang Kristen haruskah memberi perpuluhan? Yesus berkata, ini harus dilakukan, yang ini juga harus dilakukan. Benar? Nah, jadi kalau tadi percakapan Yesus dengan orang Farisi. Farisi itu gini, dia selalu kalau cari nama paling pintar dia. Ruginya dikit, tapi pujian orang banyak. Jadi makanya kalau yang kecil-kecil dikasih perpuluhannya, tapi kalau yang besar-besar nggak mau dia. Jadi kata orang dia selalu ngasih perpuluhan, tapi hanya dari yang kecil. Itu artinya selasi, yang kecil itu. Dia masih cari nama, main juga dia. Politik-politikan di dalam ibadah. Nah, itu artinya saudaraku. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya, namanya aja sudah munafik. Tahu munafik? Kristen tapi perbuatannya bukan Kristen. Mengikut Tuhan tapi perbuatannya sama dengan duniawi. Ini munafik saudaraku. Kalau fanatik beda lagi. Tahu nggak fanatik? Harus begini, harus begini, harus begini. Itu namanya fanatik. Jadi ada keagamaan yang fanatik, bukan dari hati, bukan dari cinta. Kita harus dari cinta. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudaraku, Yesus berkata, ini bukan hanya untuk kita, ini untuk dunia. Baca ini. Jadi Yesus berkata, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Karena perpuluhan itu adalah bagian dari kehidupan orang yang berpengalaman, yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menang, orang-orang yang yakin, dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua biar diberkati Tuhan. Mari kita mau menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.